Halo, langsung aku mulai aja kali ya. Halo, Rin. Hari ini kita mau belajar tentang peluang. Oke, langsung aja mulai ke soal yang pertama. Diambil dua bilangan secara acak dari bilangan asli 5, 6, 7, P, dan Q. Yang tidak harus berbeda. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Di sini kita highlight dulu ya, guys. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Nah, terus ada dua pernyataan yang ditanyakan apakah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan satu itu P plus Q kurang dari 10, dan pernyataan dua itu P kali Q kurang dari 10. Nah, jawabannya itu ntar ada A, B, C, D, E. Boleh ada yang mau jawab di kolom komentar, mungkin langsung aja jawab guys. Dan malu-malu. Suaraku udah aman belum di situ? Coba-coba komen. Oke, aman. By the way, ini soal kuis ya. Soal kuis yang ada di Telegram sama yang di IG juga. Boleh ada yang mau jawab dulu mungkin? Oke, nggak ada nih. Langsung aku ke soal berikutnya. Oke, pembahasan, Ding. Bentar. Oke. Di situ tadi diketahui ada angka 5, 6, 7, P, dan Q. Nah, di sini itu tidak harus berbeda, tapi selisih keduanya itu kurang dari 9. Bentar. Selisih keduanya kurang dari 9 ya. Jadi di highlight selisih keduanya kurang dari 9. Jadi angka P sama Q ini itu harus kurang dari 9. Nah, karena selisih keduanya kurang dari 9, berarti kan kita ambil paling gede itu angka 8 ya. Nah, supaya selisihnya 9, berarti karena bilangan asli terkecilnya ini tuh 5. Nah, bilangan aslinya 5, berarti minimalnya itu 14. Benar kan ya? Karena kan selisihnya nanti mentok di 9. Nah, berarti kalau PH ini tuh harus kurang dari 14. Gini-gini. Aku buat ini. PH itu harus kurang dari 14. Nah, kalau PQ kurang dari 14, maka misal nih 13 sama 5. Itu kan bisa. Atau 14 sama 6. Jadi gini pasangannya itu kayak gini. Nah, berarti itu PQ-nya kurang dari 14. Terus kalau 6, berarti PQ-nya kurang dari 15. Kalau dia 7, berarti PQ-nya kurang dari 16. Nah, tadi kan di pernyataan itu yang pertama itu P plus Q kurang dari 10. Nah, karena P sama Q ini bilangan asli, maka ketika kita jawab P-nya ini 8. Nah, tadi kan pernyataannya gini ya. P plus Q kurang dari 10. Maka ketika kita bilang P-nya itu 8, nah terus Q-nya 1, itu kan boleh. Nah, karena P sama P dan Q ini harus kurang dari 10 nih ya, kurang dari 10. Nah, karena mentoknya dengan 9. Misal P-nya 7, Q-nya 1, itu juga boleh. Intinya nilainya dia itu harus kurang dari 10. Nah, tapi kalau dia 9 P-nya, terus Q-nya 1, itu kan nggak boleh karena dia udah lebih dari 10. Terus kita ambil, misal kita ambil 8 pun, dia selisihnya juga kurang dari 9 kan. Nah, berarti pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Terus kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 itu P kali Q.
P kali V itu kurang dari 10. Nah, P kurang dari 10, maka ketika dia P-nya 9, terus Q-nya 1, itu kan nggak apa-apa, karena kan 9. Kalau mau misal 6 kali 1 juga boleh. Pokoknya dia itu harus kurang dari 10. Nah, berarti pernyataan nomor 2 ini kan menjawab dari pertanyaan tadi. Coba kita balik ke slide soal. Nah, berarti jawabannya itu yang di pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pertanyaan dua saja juga cukup. Gitu ya guys. Ada yang mau tanyakan atau belum paham, mungkin langsung aja komen-komen. Tadi yang jawab A masih kurang teliti ya guys. Coba-coba. Komen-komen di kolom chat. Mungkin ada yang masih belum paham itu dapat dari mana. Aman-aman? Kalau aman, aku lanjut nih ke soal berikutnya. Jadi kira-kira ya Kak. Bentar. Sebenarnya bukan kira-kira, karena di sini kan ada kunci soalnya nih. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Jadi pokoknya kalian tuh P sama Q-nya itu harus kurang dari 9. Nah, dan P sama Q-nya ini tuh nggak harus berbeda. Intinya kayak gitu, kurang dari 9 itu siapa nih? P bisa max 8, itu gimana Kak? Kan ini itu buat pernyataan satu tadi yang P max 8, karena kan 8 tambah satu itu kan 9. Nah, berarti kan kurang dari 10. Kalau kalian ambil P-nya 9 kan nggak mungkin, dan tambah satu 10. Dia mau lebih dari 10 kayak gitu maksudnya tadi. Kan di pernyataan apa di highlight soalnya tadi kan selisih keduanya kurang dari 9. Kayak gitu maksudnya. Tadi siapa yang nanya tuh? Aulia. Gimana Aulia? Udah paham belum? Paham Kak, makasih. Oke. Kita next ke soal berikutnya aja ya. Dalam suatu pemilihan presiden, calon presiden X mendapatkan suara sepertiga lebih banyak daripada suara yang didapat oleh capres Y. Di sini sepertiga lebih banyak. Ini buat capres X mendapat suara lebih banyak. Dan capres Y mendapatkan suara seperempat lebih sedikit daripada suara yang didapat oleh capres Z. Jika capres Z mendapatkan suara 24 juta suara, maka jumlah suara yang didapatkan oleh capres X adalah, jadi di sini udah diketahui ya, suara yang dapat sama capres Z itu 24. Nah, yang ditanyakan itu suara yang dapat oleh capres X. Nah, mungkin kalian udah mau nyoba dulu ngerjain, guys. Boleh-boleh, kutunggu. Eh, 32. Salah, bukan 32. Coba coba lagi. Ada yang mau jawab lagi? C. Coba. Yang lain? D. Oke, langsung aja aku bahas deh. Tadi itu kan capres X. X itu tadi mendapatkan suara sepertiga banyak daripada Y. Berarti itu kita nulis di sini Y tambah Y ditambah sepertiga Y. Oke, gitu. Berarti kalau yang Y-nya itu Z dikurangin seperempat Z. Yang bisa kita kerjain berarti yang Y ya, karena tadi kan Z-nya udah diketahui.
Berarti kalau gitu kita bisa buat, oh kita selesai dulu ini ya. Bentar. Ini kan 1 tambah 1/3. Jadi ini kan Y, ini kita anggap aja 1Y ya. Paham guys ya? Berarti kan 1 tambah 1/3 itu berarti kan sama dengan 4/3Y. Nah, yang bawahnya berarti 1 dikurangi 1/4 itu kan sama dengan 3/4Z. 3/4Z. Oke, kalau gini kan nggak bisa dikerjain berarti ya. Tadi kan diketahui Z-nya itu sama dengan 24. Berarti 3/4 dikali 24. 24 bagi 4 coret, ini 6. Berarti hasilnya 6 kali 3, 18. Terus yang X-nya berarti kan bisa dikerjain ya. Y-nya ini udah diketahui 18. Jadi kan jangan berhenti dulu di sini. Berarti itu 4/3 kali 18. Benar, 18 bagi 3, 6 kan? Berarti sama dengan 24. Kita balik ke slide soal. Nah, berarti jawabannya yang C. Tadi yang jawab C siapa? Siapa tadi yang jawab C? Rekamannya dikirim di mana? Di YouTube ada. Oke, masih ada yang belum paham guys? Kalau ada yang belum paham, boleh tanyain dulu. Sebelum kita next ke soal berikutnya. 4/3 dapat dari mana, Kak? Enggak. Oh, ini 4/3. Ini kan tadi, ini kan Y ya. Ini kan sama aja dengan 1Y. 1Y ditambah 1/3Y. Kita tambah 1/3 kan 4/3. Iya, gitu. Saya selalu membuat pasien jadi kamu paham. 3/4. 3/4 kan ya dari 1 kurangi 1/4 tadi. Ini kan Z. Berarti kan 1Z dikurangi 1/4Z. Gitu. Jadinya 3/4Z. Masih ada yang dibingungin guys? Oke, lanjut ya kita ke soal berikutnya. Next. Di sini 4 buah karakter password terdiri 1 huruf dan 3 digit berbeda. Jadi di sini highlightnya ya 1 huruf 3 digit. Jadi ada 1 huruf sama 3 angka. Jadi angka 0 sampai 9. Nah, jika karakter kedua dan ketiga adalah huruf, berapakah jumlah? Jadi kalian harus lihat di sini nih, jumlah password yang mungkin dibentuk. Coba, ada yang mau ngerjain dulu? Coba-coba kasih waktu. Dendanmu. Kalau belum langsung gue bahas nih.
Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tadi diketahui ada 4 buah password. Sebelumnya kita udah tahu ya, kalau jumlah huruf itu kan ada 26. Abjad itu loh guys. Nah ya, 26 itu kan. Nah, terus tadi kan angka itu kan ada 10. Jadi kita tulis dulu di sini, ini jumlah huruf ada 26, angka ada 10. Nah, passwordnya itu terdiri dari 4 buah. 1, 2, 3, 4. Tadi diketahuin, kita balik ke soal. Nah, karakter kedua dan ketiga adalah huruf. Berarti kalau karakter kedua, ini kan karakter kedua ya, karakter kedua huruf, berarti kan jumlah huruf itu ada 26. 26. Kalau gitu berarti di sini kita bisa tulis 10 kan ya. 10 karena di depan udah 10 berarti kita nggak bisa lagi di sini 10 dong, berarti ini 9. Nah, karena ini 9 berarti di sini 8. 10 kurangi 1, 10 kurangi 2 gitu lah guys. Nah, terus kita beralih ke yang berikutnya. Ini kan baru karakter yang kedua nih. Nah, ini karakter ketiganya juga huruf. Berarti kita juga harus bikin tuh passwordnya. Nih, berarti karakter ketiga di sini. Sama kayak atasnya, cuma kita pindah tempat aja. Nah, ini kan berarti angkanya di sini ya. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita kalikan semuanya. Ini dikali, kali, dikali. Ini juga sama, dikali, dikali, dikali. 10 kali 26, 260 kali 9 kali 8. Berarti hasilnya 18.720. Nah, 18.720 berarti yang bawahnya juga sama ya, 18.720. 9, 8, 10, bentar. 18, 7, 20. 9 sama 8 dari mana ya tadi? 9 sama 8 itu dari, ya mundur satu. Benar tuh Rika. Betul-betul. Makasih Rika ada bantu jawab. Kan angka itu kan ada 10. Karena itu, betul tuh, bentar. Nggak ada ketentuan, berulang, betul. Jadi kalau udah kayak ini kan karena tadi kan udah dipakai depannya sini nih, berarti yang di sininya 9, ini 8. Sama juga kayak yang bawahnya, 10, 9, 8, kayak gitu. Oke. Terus berarti 18.720 ditambah 18.720 ya guys. Ditambah totalnya 37.440 beres. Soal peluang ini sebenarnya gampang sih guys. Menurutku nggak terlalu daripada soal yang kayak lain tuh apa ya, matriks. Itu kan susah nggak sih? Lebih kayak kalian benar-benar harus teliti banget ngitungnya sudut-sudut. Juga kalau peluang ini tuh sebenarnya menjebak di soal-soalnya aja, kayak kalimat-kalimatnya ini. Padahal ngerjain itu nggak sampai 5 menit. Nah, berarti jawabannya yang D. Itu masih ada yang belum paham? Next, Kak. Oke, next. Dapat 10 itu dari mana, Kak? Oh ini, jumlah angka kan ada 1 sampai 10 kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau abjad kan ada 26 tuh, kan langkah kan 10. Jadi di sini kita tulis 10. Kan tadi ketentuannya itu di huruf apa di mana sih? Nah ini loh. Nah, karakter kedua dan ketiganya itu adalah huruf. Nah, jadi di sini kita taruh angka 26-nya di kedua kan. Nah, terus yang di sini di ketiga kayak gitu. Siapa tadi yang tanya? Dewi. Dewi gimana? Udah paham belum? Kasih kalau udah paham. Oke. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Ini keluar di PK UTBK 2019. Jadi di sini tersedia 6 kursi yang disusun berjejer. Kita highlight 6 kursi yang disusun berjajar. Dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. 1 orang. Maka hubungannya benar. Jadi di sini ada 6 kursi. Dan yang mau duduk ini berarti ada 2 orang nih. Nah, di P nih. Banyak susunan 2 orang yang duduk pada kursi yang disediakan.
Coba kalian yang mau jawab dulu, mungkin langsung aja. Ini soal-soal yang berbentuk tabel-tabel gini sering keluar nih. C, coba yang lain. Dan mau jawab lagi? Aku tunggu. A, C. Jika banyak yang jawab C. C, A, C. Hanya yang C, ada juga yang A. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Tadi kan diketahui ada 6 kursi. Yang mau duduk ada 2 orang. Berarti kita buat aja misalnya mau duduk ini A sama B. 1, 2. Kursinya kan ada 2 tadi. Nah, banyak susunan ada 2 orang. Nah, setiap kursi ini ditempatin paling banyak 1 orang. Jadi kan harus teliti di sini 1 orang. Kalau udah 1 orang, berarti kan tentunya di sini 6 ya. Nah, berarti yang di B kan nggak mungkin 6. Karena satu kursi 1 orang. Berarti yang B 5 kan. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal dikalikan aja. 6 kali 5 sama dengan 30. Berarti yang P ini jawabannya 30. Yang Q juga 30. Berarti P sama dengan Q. Udah. Nah, sampai 5 menit coba. Gimana? Masih ada yang belum paham? Pulang, Kak. Oke. Kita pelan-pelan ya. Jadi tadi ini kan tersedia 6 kursi. Jadi ada 6 kursi. Ada 6 kursi. Dengan setiap kursi ditempatin paling banyak 1 orang. Nih, 1 orang. Jadi yang mau duduk ini kan berarti ada 2 orang. Satu kursi itu cuma 1 gitu guys. Nah ini kan, jadi dari diketahui nih ada P sama Q. Banyak susunan 2 orang duduk pada kursi yang disediakan. Banyak susunan 2 orang duduk pada kursi yang disediakan. Sedangkan Q ini dari diketahui 30. Berarti kan kalau gitu, anggap aja yang mau duduk ini ada A sama B. Nah, karena tadi itu dibilang ada 6 kursi, berarti kan kita tulis depannya 6 tuh. Nah, kalau depannya 6, berarti kan nggak mungkin di sebelahnya 6 juga. Karena tadi kan udah dibilangin kalau setiap kursi 1 orang. Berarti kan 6 kurangi 1, 5 kan? Nah, berarti di sini 5. Kalau udah, tinggal kita kalikan aja. 6 kali 5. Berarti sama dengan berapa? 30. Berarti P-nya sama dengan Q gitu. Gimana? Masih ada yang belum paham? Adin gimana, Adin? Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyain ya, guys. Paham, Kak? Makasih. Oke. Langsung next. Oke. Aku next. Ke soal nomor 5. Ini keluar di PKUTBK tahun 2022. Jadi dari angka 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri di atas 6 angka. Dengan syarat angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali. Banyak bilangan terbentuk, jadi sama ya. Dengan yang soal tadi ini yang tanyakan tuh banyak bilangan yang terbentuk. Banyak bilangan yang terbentuk. Oke. Ada yang mau jawab dulu mungkin? Langsung aja jawab di kolom komentar. Jadi angkanya itu ada 1, 2, 3, 5. Jadi di atas 6 angka. Jadi syaratnya itu angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali.
Tanya kan banyak bilangan yang terbentuk. Ini pakai rumus mutasi ya guys ya. Karena kan tanya banyak bilangan yang terbentuk. Terus di sini ada angka 3 dan 2 boleh muncul 2 kali. Jadi ini pakai rumus mutasi. Ada yang udah nemu jawabannya? D, D. Ada yang mau jawab lagi? Atau udah? Langsung aja aku bahas kalau gitu. Tadi ada angka 1, 2, 3, dan 5. Akan disusun bilangan yang terdiri di atas 6 angka. Karena tadi 6 angka, berarti kan angka 3 dan 2 tadi itu dibilang boleh muncul 2 kali. Jadi gini, angka 1, 2, 2, 3, 3, dan 5. Kan? Udah kan ada 6 tuh jumlahnya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti langsung kita pakai rumus mutasi. Langsung kita ke BC. BC ini banyak cara ya. Berarti banyak cara sama dengan, tadi kan 6. Itu kan jumlahnya 6 ya. Berarti 6 faktorial per, karena ini ada yang berulang 2, berarti kita tulisin 2 faktorial, 2 faktorial. Langsung aja kita kerjain. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Nah, terus bawahnya juga 2 faktorial kali 2. Nah, udah kan ini bisa dicoret nih, coret, coret. Terus habis itu nih bisa dicoret juga. Ini berarti 3 sisanya. Berarti 3 kali 5, 15 kali 4 kali 3 sama dengan 180. Udah. Gimana? Masih ada yang belum paham? Langsung aja tanyain guys. Kenapa pakai rumus itu? Gini, kita balik ke slide soal. Apakah ada unsur yang sama? Nah, benar nih, Radna Kalisa. Karena ada unsur yang sama. Nah, begitu ada unsur yang sama, kita pakai rumus mutasi. Bisa dapat 2 gimana, Kak? Ini, karena di sini kan angka 3 sama 2 ini muncul 2 kali. Jadi itu ada 2. Kenapa? 2 faktorialnya 2, Kak. Ya, tadi itu karena angka 3 dan 2-nya ini boleh muncul 2 kali. Jadi ada 2 angka yang munculnya itu sebanyak 2 kali, kayak gitu. Nah, karena ini kan ada 2 karakter ya, 3 sama 2 kayak gitu. Jadi kan tanya banyak bilangan yang terbentur. Kalau kita pakai mutasi, kalau dia misal cuma angka 3 aja, berarti dia pakai peluang kayak gitu. Gimana? Jadi begitu di sini kalau kalian tuh ada soal, di sini ada syaratnya itu ada 2 nih karakter yang munculnya 2 kali. Jadi ada 2 karakter kayak gitu. Nah, itu berarti kalian langsung menuju ke rumus mutasi kayak gitu. Gimana? Masih ada yang belum paham? Nanti aku kasih soal yang tentang peluang. Jadi biar ada bedanya. Kalau 3 karakter gimana? 2 faktorialnya 3. Tidak dulu nih kalau 3 karakter. Balik ke pembahasan Kak. Oke, bentar-bentar. Kembali masa nih. Kalau misal dia 3 karakter, berarti ini kan kalau di sini kan ada 2 karakter yang dia berulang 2 kali ya. Ini sama ini. Nah, kalau dia semisal 3, berarti dia 2 faktorial kali 3 faktorial. Kayak gitu. Siapa tadi ini? Airi. Kayak gitu. Gimana? Paham nggak? Jadi ada faktor-faktor karena emang ada 2 karakter yang dia berulang. Kayak gitu. Gimana Airi udah paham belum?
Paham Kak? Oke. Yang lain? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita next ke soal berikutnya? Lanjut Kak. Oke. Sini di soal-soal peluang ini tuh kita lebih fokus ke bedain mana yang peluang, mana yang mutasi, mana yang kombinasi. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Padahal sebenarnya kalau kita paham nih, ini pakai rumus yang mana, ini nggak sampai 5 menit sebenarnya ngerjainnya daripada soal yang matriks, sudut, kayak gitu guys. Jadi kalau tiga karakter muncul dua kali berarti dikali, nah benar nih Tis. Tiga karakter muncul dua kali berarti dua dikali tiga faktorial ya betul. Oke, kita lanjut. Ini keluar di PK UTBK 2021. Sekelompok mahasiswa terdiri atas berapa orang dengan tahun lahir yang sama. Manakah peristiwa berikut ini yang memiliki peluang lebih besar? Jadi kalau di sini, ini highlight-nya cuma di sini nih. Peluang paling besar. Jika dipilih satu mahasiswa dari mahasiswa ini, mudah banget nih guys. Mungkin kalian ada yang mau jawab nih. Langsung aja di kolom chat. Yang mau coba jawab, langsung aja. Oke, belum? Langsung aja deh ke pembahasannya. Di sini kan dikasih kata kuncinya nih, peluang paling besar. Kalau udah kayak gini, berarti kita tinggal cari aja yang mana pilihannya ini itu yang besar. Kita tulis nih, 3 orang dari 25 mahasiswa memiliki tahun lahir yang sama. Berarti kan di sini 3 per 25. Terus yang B, 5 orang dari 15 mahasiswa. Berarti kan ini 5 per 15. Terus yang C, 6 orang dari 15 mahasiswa. Berarti ini 6 per 15. Terus yang D, 5 orang dari 25 mahasiswa. 5 dari 25. Terus 6 orang dari 25 mahasiswa. Ini ada beberapa yang penyebutnya sama kan ya. Nah, kan kalau di pecahan semakin besar penyebut, berarti nilainya makin kecil. Berarti kalau sini 25 ada 15, berarti kita udah langsung coret aja ya. 25 berarti kan jelas sudah nggak masuk nih. Nah, tinggal dua pilihan. Ada 5 per 15 sama 6 per 15. Nah, kalau udah penyebutnya sama kan, kita langsung lihat aja ke pembilangnya. 5 sama 6 itu kan lebih besar 6. Berarti kalau gitu jawabannya yang C. Cepet banget ini jawabannya. Oke, gimana? Masih ada yang belum paham? Nah, benar nih Rika, C. Yang belum paham, kalau belum paham langsung tanya aja guys. Kak, boleh ulangin lagi nggak? Oke, bentar. Sekelompok mahasiswa terdiri atas berapa orang dengan tahun lahir yang sama? Manakah bisa di... Nah, ini kita langsung highlight aja ke peluang paling besar. Peluang paling besar. Kalau udah ada soal kayak gini, kan di sini nggak ada angkanya sama sekali nih. Berarti kita langsung lihat ke pilihannya. Kalian langsung cari aja ini mana ini yang paling besar. Kan ini pecahan nih. Kalau pecahan itu kan semakin besar penyebut, itu makin nilainya itu makin kecil. Kan ini ada 25, ada 15, ada 25, jadi langsung aja kita eliminasi nih yang 25-nya. 25 sama 15 kan lebih besar 25 ya. Berarti kalau 25 besar nanti nilainya kan makin kecil. Sementara yang ditanya ini tuh peluang paling besar. Berarti kita lihat yang besar. Nanti kan 15. Tinggal 5 per 15 sama 6 per 15. Nah, kalau udah sama, 5 sama 6 itu pembilangnya yang lebih besar mana? Kan lebih besar 6. Berarti langsung aja 6 per 15 jawabannya yang C. Gimana? Masih ada yang belum paham? Dewi gimana? Dewi udah paham belum?
Paham Kak, makasih. Oke, sama-sama. Yang lain masih ada yang belum paham? Kalau mau ditanyakan, langsung aja. Segampang itu ternyata. Iya kan ini karena di sini langsung aja kita ke highlight ke peluang paling besar. Jadi langsung lihat aja ke pilihan. Oke. Langsung aja aku next ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Pada sebuah kotak terdiri atas 4 bola merah, 3 bola kuning. Nah, dari 4 bola merah, 3 bola kuning, diambil 3 buah bola sekaligus. Misalkan PA menyatakan peluang kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning. Gak belibet ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di sini Q-nya dari ketahui 16/35. Oke, langsung aja mungkin kalian ada yang mau jawab, guys. Langsung di kolom chat. Oke, belum langsung aja deh. Aku ke pembahasannya. Oke, tadi diketahui itu ada 4 bola merah dan 3 bola kuning. Berarti kita tulis di sini langsung aja deh. Ada 4M, ada 3K. Terus setelah itu diambil 3 buah bola sekaligus. Oke. Jadi dari sini itu langsung diambil 3 buah bola sekaligus. Langsung diambil 3 tanpa ada pengembalian ya. Jadi 3 buah bola sekaligus tanpa ada pengembalian. Terus PA itu peluang kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning. Berarti kita tulis PA. PA itu berarti 2M 1K. Terus yang ditanyakan, berdasarkan informasi berikan manakah hubungan yang benar? Oke. Kalau udah kayak gini, kita berarti pakai rumus peluang kombinasi ya guys. Nah, ini pakai kombinasi, kenapa? Karena di sini kan ada 2 karakter. Kalau yang tadi pakai mutasi, kalau yang tadi pakai mutasi itu, karena kan 2 karakter yang sama. Nah, kalau yang ini kan enggak, dia tanyakan tentang peluang. Peluang kejadian terambil 2 bola merah dan 1 bola kuning. Jadi kita langsung pakai ke rumus kombinasi. Sebelumnya kita tulis dulu nih, peluang. Masih ingat kan ya rumus peluang? Rumus peluang PA itu sama dengan NA per NS. NA itu titik sampel. Kak, ini nanti boleh dikirim nggak? Aku telat masuk Zoom. Iya, dikirim kok. Tenang aja. Ada NA per NS. NA ini titik sampel, dan NS ini ruang sampel. Gimana bedainnya antara titik sampel dan ruang sampel? Nah, titik sampel itu yang ditanya, sedangkan ruang sampel itu yang diambil 3 bolanya ini nih. Nah, ini yang ditanyakan itu kan yang 4 bola merah dan 3 bola kuning. Nah, berarti ini itu adalah titik sampel NA. Sedangkan ruang sampelnya itu berarti yang 2 bola merah, 2 bola kuning, berarti ini jumlahnya ini nih. 4 tambah 3 ini berarti ini ruang sampel, kayak gitu. Berarti langsung aja kita tulis, kan itu 4M, 3 kuning.
Berarti kombinasi dari 4, 1. 4, 1 ini dapat dari mana? Ini kan yang ditanyakan kan 4 bola merah. Nah, 4 bola pada sebuah kotak ada 4 bola merah. Terus habis itu di sini itu mau hanya menyatakan peluang kejadian terambilnya 2 bola merah. Kok 41 42 ya? 42. Jadi kok 41. 42. 42 berarti satunya itu kan 3 kuning. Berarti kombinasi dari 3 1 per NS-nya kan C kombinasi dari 7 3. Oke. Kita hitung dulu yang ini ya. 4 sama 2. Kombinasi dari 2 dari 4 2. Oke. C 4 2 sama dengan berarti 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Berarti sama dengan 4 faktorial itu kan berarti kan 4 kali 3 kali 2. Bawahnya berarti kan 2 kali 2 ya. Berarti kita dapatkan 6. Terus setelah itu, di sini ada C31. Nah, di sini highlight buat kalian nih guys. Kalau kalian nemu kombinasi yang bawahnya itu angka 1 nih. Misal gini, berarti ini gini. N, ini bawahnya 1. Itu berarti kalau langsung kalian ambil aja, berarti itu sama dengan N. Jadi biarkan nggak usah ngitung lama-lama. Nih ya. Berarti berapa? Berarti kan 3 ya. Berarti langsung aja 6 kali 3. Terus kombinasi dari 73. Berarti 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Karena di sini bawahnya ada 4, berarti nanti kan faktorialnya tuh gini. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Karena kan bawahnya ada angka 4 ya. Berarti setelah itu 4 faktorial dikali 3 kali 2. Nah, ini kan faktorial nih, bisa dicoret, ini dicoret. Berarti ini hasilnya 35. Nah, berarti di sini 35. 6 kali 3 kan 18 ya? Berarti 18 per 35. Itu. Nah, berarti PA-nya, bentar. Berarti PA-nya kan sama dengan 18 per 35 tuh. Berarti kalau 18 per 35, berarti kan P-nya sama dengan Q ya. Nah, berarti P sama dengan Q. C. Apa nih guys? Bentar. Kenapa 73 ya, Kak? Ini 73 itu kan dari versi ini. 4 bola merah, 3 bola kuning. 4 tambah 3 kan 7. Terus diambil 3 buah bola sekaligus. Jadinya kombinasinya dari 73. Bentar. Satu ya guys. Kenapa bisa 35? Bentar. Ini kombinasi dari 73, 7 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial. 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 3 kali 2. Coret-coret, berarti kan 7 kali 6 kali 5 per 6. Ini kan tinggal 26 nih, tinggal dicoret 7 kali 5 kan 35. Berarti 6 kali 3, 18 per 35, gitu Tessa. Itu nyari sampel. Iya benar tuh Ibrahim. 7 dari jumlah bola, ya benar 3 dari itu. Kenapa penyebut yang bawah 4? Bentar. Kenapa penyebut yang bawah 4 faktorial kali 3 faktorial? Yang sebelumnya cuma dikali 2 faktorial.
Ini kan ini ruang sampel. Nah, ruang sampel kan kombinasi dari 7 3. Berarti itu kan 7 faktorial. Kalau ini tadi kan NA itu titik sampel. Nah, berarti kalau gitu 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini rumus-rumus itu, rumus kombinasi. Bentar-bentar. Aku tulis dulu aja deh biar nggak bingung. Ini kan kombinasi nih. Kombinasi dari N, K. Rumusnya itu N faktorial per N kurangi K faktorial kali K faktorial. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan 4. Berarti kan 4 dikurangi 2 tuh. Ini nih, rumus yang ini. Berarti kan 4 dikurangi 2. Itu kan sama dengan 2. Makanya kenapa itu 4. Oh, paham 4 dari 7 dikurangi. Nah, tadi yang nanya siapa itu Kis? Itu Kis. Bentar. Hari, kenapa pakai rumus kombinasi ya? Gini, ini tuh pakai rumus kombinasi karena dia ada dua jenis. Kan ini merah sama kuning. Kalau seandainya cuma satu jenis, itu baru pakai peluang aja. Itu. Tapi ini kan ada dua jenis, makanya kenapa namanya kan kombinasi. Kombinasinya berarti penggabungan kayak gitu. Ini gitu aja simpelnya. Gimana tadi? Ari gimana? Paham nggak? Masih paham atau ada yang masih dibingungin? Langsung tanya aja, guys. Oke, paham. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain? Masih ada yang bingung? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Soal nomor 8. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma ada bedanya nih. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, 3 kelereng putih. Nah, sama kan nih karakternya ada banyak gini nih, lebih dari 2 kayak gini. Berarti ini pakai rumus kombinasi. Bedanya di sini mengambil 2 kelereng satu persatu tanpa pengembalian dari kantong tersebut. Manakah hubungan yang benar? Nah, di sini key-nya dari 4 per 15. Coba, mungkin kan demo jawab dulu, langsung aja jawab nih. Ini pakai rumus kombinasi. Jangan lupa ya guys, sini P-nya itu dinanyakan kelereng pertama merah sama kelereng kedua biru. Jadi di sini nanti berarti 1M sama 1B. Mana ada yang udah nemu jawabannya? Belum? Oke, langsung aku ke pembahasan. Sorry guys. Oke, tadi kan diketahui itu ada 4 bola merah, ada 3 bola biru, sama ada 3 bola putih. Dalam kantongnya ada 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 putih. Ini totalnya kan ada 10. Totalnya ada 10, berarti kita pakai rumus kombinasi. Nah, ini kan ada banyak nih karakternya. Nah, ditanyakan kan P itu kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru. Berarti peluang dari P peluang dari P sama dengan
kombinasi. Ini kan 4 merah. Berarti 4, 1. Kenapa kok 4, 1? Karena di sini yang P itu mengandung kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru. Jadi kan 1 M, 1 B. Sementara di kantongnya tadi ada 4 merah. Kayak gitu. Jadi sama juga yang C-nya kita 3, 1 per ini gambar. Satu ini ya. Satunya itu 10, 1. Ini 9, 1. Ini kenapa kok bisa gini kalinya? Karena ini tadi di sini kan ada tulisan nih, tanpa pengembalian. Berarti dari 10 ini, begitu dia ngambil 2 kelereng, itu tuh nggak dikembaliin. Itu tuh kan kedua biru. Kenapa? Oh, ini kan yang B-nya kan peluang terambilnya kelereng pertama merah dan kelereng kedua biru. Jadi pertama itu merah, yang kedua itu biru. Jadi tetap ngambilnya satu-satu tuh. Kan di sini nih, dua kelereng satu per satu. Jadi dari dua kelereng satu per satu itu ada satu M, ada satu B. Ya, gitu. Share PPT-nya nanti di-share PPT-nya, guys. Oke, langsung lanjut nih kita. Kan sesuai tadi yang udah rumusnya aku kasih ya, kalau ada kombinasi N, angkanya N terus bawahnya di 1, itu langsung kan aja nih. Berarti ini tuh 4. 4 dikali 3. 4 kali 3, ini berarti 10, ini berarti 9. Berarti hasilnya 2 per 15. Oh iya, di sini kan 9. Di sini tuh 9 karena di sini kan tadi tanpa pengembalian. Berarti di sini sudah 10, berarti kurangi 1, jadi 9. Hasilnya 2 per 15. Berarti kalau gitu, ini P-nya 2 per 15. 2 per 15, Q-nya 4 per 15. Berarti jawabannya P kurang dari Q. Yang B. Itu gimana? Masih ada yang dibingungin? Langsung aja ditanyain. Oh, kombinasi 91. Nah, ini nih, dari sini Dewi. Ini kan tadi itu jumlah kelerengnya itu kan ada 10. 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, 3 kelereng putih. Nih, 4 tambah 3 tambah 3 itu kan ada 10. Ini kan ada 10 kelereng. Terus, ketika orang itu ngambil 2 kelereng satu persatu, itu tanpa pengembalian. Jadi habis ngambil satu merah, terus habis itu dia ngambil satu biru, itu nggak dikembaliin. Berarti kalau gitu, kan sisa 9 yang di sininya. Nah, ini nih. Berarti kan di sini karena tanpa pengembalian tadi, berarti di sini 10 kurangi 1, 9 gitu. Dapat gitu Agung. 91. Terus habis itu bentar. Kenapa rumusnya kali silang? Ini sebenarnya bukan rumusnya kali silang, guys. Ini kan dikali itu tuh karena sebenarnya kalau itu ya sama aja sih. Cuma ini kan berbeda gitu. Tadi kan ini 10, terus ini tadi itu 9 gitu kan. Nah, jadi setelah dia ngambil yang merah ini itu, terus habis itu dia ngambil lagi itu nggak dikembaliin. Jadinya kalinya itu dipisah kayak gini, kayak gitu. Yang di bawah kenapa nggak C2, Kak? Oh, 21 gitu. Enggak 21 karena kenapa? Enggak. Ini kan ngambil dua kan satu persatu, ngambilnya satu persatu. Nih, di sini kan highlight satu persatu tanpa pengembalian. Ini mungkin nggak ini karena nggak berulang. Nah, Rika tuh benar tuh nggak berulang. Nah, terus setelah itu di sini kan dia udah dikasih tahu dia ngomongin satu persatu dan dia tanpa pengembalian. Jadi nggak mungkin dong dia bawahnya mana C2 gitu, mana enggak. Kamu tanya mana? Oh ini 92 itu maksudnya siapa? Raden Ayu. Jadi 10 C2. Oh, salah dong. Ini kan
ini tetap satu per satu. Kalau kamu pakai 10C2, jadinya bukan satu per satu lagi dong. Jadi jangan terkecoh sama kalimat mengambil dua kelereng. Ini dua kelereng itu kayak buat perumpamaan yang di sini P-nya. Nah, P-nya itu kan ada satu merah, satu biru. Nah, kan ada dua kelereng. Bukan berarti kamu pakai kombinasinya itu 10-2. Itu Rika. Ya, paham. Jadi itu bisa 9 gara-gara diambil satu. Iya, benar. Dapat 2/15. Itu hasil dari 4/10 kali 3/9. Oke. Gimana? Masih ada yang bingung, guys? Sebelum kita next ke soal berikutnya. Enggak, Kak. Oke. Yang lain gimana? Masih ada yang bingung? Lihat soalnya Kak belum SS. Sebenarnya nanti di-share sih, guys, PPT-nya. Nih. Mana? Udah? Udah, Rika? Oke. Udah, oke. Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Di-share di mana, Kak? Di Telegram di-share. Airi, join ke grup Telegramnya ya. Pak, itu berarti penyederhanaan dari 12/90. Iya, betul. 12/90 itu kan dikecilkan. Jadi 2/15. Kan kegedean angkanya tuh. 12 gitu. Siapa tuh? Deji. Gimana? Udah ada yang masih ada yang dibingungkan atau belum paham? Link grup telenya ada di mana, Kak? Oke, bentar. Habis ini aku kasih ya link grup telenya. Selesai kelas. Siapa itu Airi? Ingetin aku nih. Nanti selesai kelas aku kasih link grup telenya. Udah, kita langsung next ke soal berikutnya. Di sini ada 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa. Jadi siswa sama siswi beda kan ya guys ya, siswa laki, siswi cewek. Maka banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin. Banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin. Banyaknya. Oke. Gimana? Ada yang mau ngerjakan dulu? Ini mudah nih, nggak sampai 5 menit udah selesai nih. Jadi itu nanti gini, ada 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar. Jadi kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu. Coba kalian kerjakan dulu. Udah nemu atau belum? Mana belum ada yang nemu? Oke, langsung aku bahas saja. Ada 3 siswa dan 3 siswi. 3 siswa dan ada 3 siswi. 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, artinya kan berarti ini pinggir nih. Ini harus siswa ya. Kita kasih inisial A aja. Berarti harus siswa. Berarti kan ada 3 siswa, ada 3 siswi. Jumlahnya soalnya di sini 3 ya. Karena di sini udah 3, kan nggak mungkin di sini 3 kan. Berarti berkurang 1 tuh udah tempatin di depan. Berarti di sini 2. Nah, kalau gitu udah ada 2 siswa yang duduk. Kurang 1 siswa kan? Nah, berarti satu siswa ini tuh dia duduk di antara cewek-cewek ini. Nah, di antara siswi.
salah satu siswa duduk di sini. Berarti bakal ada satu siswa. Berarti satu siswa dan di sini 3 siswi. Kalau gitu bebas kan ya? Nah, berarti 3 siswi. Kita tulis di sini angka 4, 3, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa di sini dimulai dari angka 4? Kan di sini ada sisanya berarti kan satu siswa, 3 siswi. Nah, kalau gitu berarti kan ada 4 kan? Kita langsung aja 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kayak gitu. Nah, kalau udah, kalian tinggal kalikan aja. Ini kalikan semua nih. Ini dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali, dan ini dikali. Setelah dikali, totalnya ada 104. Udah, kayak gitu. Gimana nih? Cepat, benar, Mufida. Yang lain, ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan dulu? Paham, oke sih. Kamu tadi 4 dapat dari mana? 4 itu dikarenakan ada satu siswa dan 3 siswi. Jadi gini, kan ada satu siswa sama ada 3 siswi. Kalau total kan ada 4. Berarti kalau di sini kita mulai dari 4, ini kan 3, terus berulang lain 2, terus ini 1, kayak gitu. Siapa tadi yang nanya? Rania. Oke, Rania. Yang lain masih ada yang belum paham? Sebelum kita next ke soal terakhir. Udah paham semua? Oke, aku next nih. Soal terakhir. Suatu kelompok belajar punya anggota 7 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah mana ada yang mau nyoba jawab dulu? Siapa nih? Oke, Anda pengen jawab langsung aja nih aku bahas. Sesuai dengan rumusnya, berarti ini tuh pakai N dikurangi 1 faktorial. Berarti gini ya, BC banyak cara. Ini mudah banget nih, karena di sini ada 7 orang, berarti langsung aja kita 7 dikurangi 1 faktorial. Berarti sama dengan 6 faktorial. Berarti 6 faktorial itu sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikalikan 2. Setelah ditotal hasilnya 720. Udah. Simple deh. Cepat. Itu guys. Permutasi klik benar, Kis. Begitu. Gimana? Masih ada yang belum paham? Atau mau ditanyakan dulu nih? Udah paham semua ya? Nah, ngomong nih soal terakhir. Udah, kalian kalau mau ada yang ditanyakan mengenai soal-soal SNBT, boleh banget nih, feel free banget buat ngechat aku di IG. Tuh IG-nya ada di situ tuh. BTW kalian udah pengumuman eligible ya guys? Udah pengumuman eligible, udah ada kayak bimbel-bimbel juga kan ya di sekolahan ya, Kak, boleh nggak tolong simpulin kapan pakai belum bentar, pakai rumus mutasi dan kombinasi.
Jadi sebenarnya rumus mutasi itu kalian pakai kalau ada dua karakter yang berbeda gitu aja. Terus kalau rumus kombinasi itu misal cuma ada satu karakter ya udah kan langsung pakai rumus kombinasi kayak kemudian mutasi. Benar, mutasi itu kan ada karakter yang berbeda kayak gini. Ini agak-agak rancu ya jujur nih untuk bedain antara mutasi dan kombinasi. Misal nih mutasi itu kayak tadi nih ada dua dua tiga tiga, ada dua karakter yang berulang dua kali nih. Nah, kalau dia berulang dua kali gitu berarti pakai mutasi. Tapi kalau dia kombinasi itu misal kayak tadi nih, 4 bola merah, 3 bola kuning. Itu kan beda-beda tuh, ada merah, ada kuning. Nah, itu berarti kalian pakai rumus kombinasi. Masih siklis selain soal tentang duduk melingkar apa aja ya, Kak? Waduh, banyak sih sebenarnya. Aku nggak banyak ngasih soal juga nih di sini tentang permutasi siklis. Kalau kalian mau lebih lanjut, kalian langsung aja deh chat-chat ke IG aku nih, ada di sini gitu aja. Mau tutorial oke, di sini aku share nih. Oke. Sebelum kalian live, aku boleh minta tolong kalian isi G-form ini enggak, guys? Bentar ya. Makasih banyak, Kak. Benar, jangan live dulu, guys. Jangan live dulu. Bentar ya, tunggu. Tunggu sebentar. Oke. Makasih banyak, Kak. Kamu join telinya? Iya, bentar, bentar, bentar. Wait ya. Nah, itu boleh minta tolong, guys, diisikan untuk grup telenya. Bentar. Aku kasih. Bentar.